Teman-teman, pernahkah Anda menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya? Mungkin awalnya kita berpikir bahwa apa yang kita lihat adalah segalanya. Tapi, bagaimana jika penilaian itu ternyata menjadi dinding yang menyembunyikan jati diri seseorang yang sebenarnya? Mungkin banyak dari kita akan dihadapkan pada kebenaran yang ingin kita hindari. Begitulah, kesan pertama kita terkadang bisa menjadi prasangka terbesar. Kisah hari ini adalah tentang seorang wanita dari Chicago yang, dengan penampilan luarnya yang glamor, pernah memiliki segalanya namun kemudian kehilangan itu semua dan jatuh ke titik terendah. Di tengah popularitasnya yang meroket, ia merasakan kehampaan. Aku memang menjadi pusat perhatian, tapi aku kehilangan diriku yang sebenarnya. Ia pun meninggalkan segalanya dan menghilang. Namun, sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang pria mengubah hidupnya menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Bagaimana hidupnya berubah? Mari kita simak kisahnya. Halo, saya Ashley. Saya adalah orang yang menyadari betapa kosongnya hidup yang hanya menjadi pusat perhatian karena penampilan yang glamor. Untuk waktu yang lama, saya hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain. Tetapi sekarang saya mengerti betapa pentingnya bertemu seseorang yang mencintai diri kita apa adanya. Terkadang, pertemuan yang paling tidak disengaja bisa mengubah hidup kita sepenuhnya. Izinkan saya menceritakan kisah saya tentang bagaimana satu pertemuan tak terduga mengubah hidup saya. Lahir dan besar di Chicago, sejak kecil saya selalu menjadi pusat perhatian karena penampilan saya yang menonjol. Sejak di taman kanak-kanak, para tetangga sering berkata, anak ini pasti akan menjadi model saat besar nanti, sampai telinga saya bosan mendengarnya. Saat memasuki SMP, pandangan orang-orang selalu mengikuti saya. Awalnya perhatian itu terasa tidak nyaman, tetapi lama-kelamaan saya terbiasa. Saat masuk SMA, secara alami atau mungkin tak terhindarkan saya mulai mengunggah foto di media sosial. Awalnya hanya untuk mendokumentasikan keseharian, tetapi melihat jumlah pengikut yang meledak, tanpa sadar saya telah melangkah ke jalan seorang influencer. Setelah masuk universitas, saya mulai serius beraktivitas sebagai influencer. Tawaran sponsor dari berbagai merek kosmetik, pakaian, dan aksesori membanjiri saya, dan undangan ke berbagai acara seakan tak pernah berhenti. Saat itu, betapa naifnya saya. Saya bergaul dengan orang-orang yang dianggap keren dan salah mengira telah membangun jaringan pertemanan yang glamor. Saya menjadi akrab dengan influencer terkenal, pengusaha kaya, bahkan orang-orang dari dunia hiburan. Namun, kenyataan dari hubungan itu sangat jauh dari yang saya bayangkan. Orang-orang sama sekali tidak tertarik pada pemikiran atau nilai-nilai saya. Yang mereka inginkan hanyalah wajah saya, tubuh saya, penampilan saya. Mulai dari satu titik, saya merasa hanya dieksploitasi. Alasan saya diundang ke pesta adalah karena mereka mengharapkan saya berperan sebagai pajangan cantik. Alasan mereka berfoto bersama saya adalah untuk menanamkan citra bersama wanita cantik di media sosial mereka. Awalnya, saya pikir hubungan seperti itu tidak masalah. Saya juga mendapatkan lebih banyak pengikut dan sponsor yang lebih baik melalui mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, sebuah sudut di hati saya terasa hampa. Orang-orang memuji penampilan saya, tetapi tidak pernah mencoba mengenal diri saya yang sebenarnya. Hampir tidak pernah ada yang menanyakan pendapat saya, dan kalaupun ada, itu hanyalah basa-basi. Memasuki tahun kelima sebagai influencer, saya benar-benar lelah. Tekanan untuk harus tampil sempurna di depan kamera setiap pagi. Beban untuk terus-menerus menciptakan konten baru. Dan di atas segalanya, kesepian karena tidak ada yang melihat diri saya yang sebenarnya telah menghancurkan saya. Terutama ketika saya mengetahui bahwa influencer lain, yang saya anggap sebagai sahabat terbaik, membicarakan saya di belakang, saya tidak tahan lagi. Akhirnya, saya memutuskan untuk diam-diam berhenti dari media sosial. Saya hanya meninggalkan pesan singkat di unggahan terakhir, saya akan beristirahat sejenak, dan mengubah semua akun menjadi pribadi. Sejak hari itu, ponsel saya selalu dalam mode senyap. Saya tidak menjawab panggilan dari perusahaan sponsor maupun dari orang-orang yang saya sebut teman. Fakta bahwa tidak ada satupun dari mereka yang menghubungi untuk menanyakan kabar saya dengan tulus setelah saya berhenti membuktikan bahwa mereka hanya menginginkan penampilan saya, bukan diri saya. Setelah mengakhiri kehidupan sebagai influencer, saya kembali ke kehidupan biasa. Saya mulai bekerja paruh waktu di sebuah kafe, sesekali mengambil pekerjaan model kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Berbeda dengan masa lalu yang glamor, kehidupan saya sederhana, tetapi hati saya justru lebih tenang. Di tengah kehidupan yang tenang itu, suatu hari saya jatuh cinta pada seorang pria yang saya temui di kafe. Dia sama sekali tidak tahu tentang masa lalu saya. Dia melihat saya sebagai wanita biasa yang bekerja di kafe, dan mungkin karena itu, untuk pertama kalinya saya bisa menunjukkan diri saya apa adanya. Kami saling mengenal, jatuh cinta, dan secara alami mulai mempersiapkan pernikahan. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat. Dia tidak sengaja mengetahui masa lalu saya. Melalui seorang teman lama, dia melihat foto dan video saya saat menjadi influencer dan sangat terkejut. Kamu bukan orang yang aku kenal, katanya dengan suara bergetar. Ekspresi wajahnya saat itu masih teringat jelas. Akhirnya,
Dia membatalkan pertunangan kami dengan kata-kata, "Aku mencari wanita biasa." Saya berusaha keras menjelaskan bahwa itu semua adalah masa lalu, bahwa diri saya yang sekarang adalah diri saya yang sebenarnya. Tapi sia-sia, di matanya, saya hanyalah seorang wanita dengan masa lalu glamor yang telah diberi label influencer. Begitulah, saya kembali terlempar ke titik terendah. Beberapa bulan setelah pertunangan dibatalkan, saya benar-benar hancur. Bangun pagi terasa berat, pekerjaan di kafe pun tidak bisa saya lakukan dengan baik, dan akhirnya saya berhenti. Saya bertahan hidup dari hari ke hari dengan berpindah-pindah pekerjaan paruh waktu. Di tengah hari-hari seperti itu, suatu hari saya pergi untuk wawancara kerja lagi. Pekerjaan resepsionis di sebuah penerbit kecil, tetapi hanya dengan melihat ekspresi dingin pewawancara, saya sudah tahu hasilnya. Seperti yang diduga, wawancara itu gagal. Dalam perjalanan pulang dengan langkah gontai, saya merasa sangat lapar. Saya melewati jalanan yang ramai dan masuk ke sebuah restoran pizza yang menebarkan aroma lezat. Restoran itu sudah penuh, dan tidak ada meja kosong untuk satu orang. Setelah ragu sejenak, saya hendak mengubah pesanan menjadi takeaway ketika seorang pelayan mendekat. Ada satu kursi kosong di meja sebelah sana. Apakah tidak apa-apa jika berbagi meja dengan pelanggan lain? Lapar dan lelah, saya hanya mengangguk dan diantar ke meja itu. Di seberang meja, duduk seorang pria berpenampilan Asia. Kemeja lusuh, wajah lelah. Namun, entah kenapa, tatapan matanya terasa hangat. Dia mengangguk ringan sebagai sapaan, tetapi karena saya terlalu lelah, saya hanya membalas seadanya dan menundukkan wajah. Saya diam-diam menatap ponsel sambil menunggu pizza saya datang. Beberapa saat kemudian, pizza saya diantarkan. Karena lapar, saya cepat-cepat mengulurkan tangan dan mengambil sepotong pizza. Pria di seberang saya tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum tipis seolah mengerti sesuatu dan mengambil sepotong untuk dirinya. Sambil memperhatikan saya makan, dia juga mulai makan pizzanya perlahan. Dari penampilannya, sepertinya dia hanya seorang gelandangan, pikir saya. Mungkin berbahaya, jadi lebih baik aku berikan saja sepotong. Saya pun fokus pada pizza saya. Setelah menghabiskan satu potong, saat saya hendak mengambil potongan kedua, pria di seberang juga melakukan hal yang sama. Tindakannya membuat saya refleks berteriak, "Apa yang Anda lakukan?" Saat itu, seorang pelayan datang. "Nyonya, ini pesanan pizza pepperoni Anda." Bersamaan dengan kata-kata itu, sebuah pizza baru diletakkan di atas meja. Seketika, wajah saya terasa panas. Ternyata, pizza yang saya makan selama ini adalah milik pria itu. Malu tak terkira hingga tak sanggup mengangkat wajah, saya mendengar tawa lembut dari seberang. Saat saya mengangkat wajah, pria itu sama sekali tidak marah, malah terlihat geli. Tidak apa-apa. Berbagi membuat makanan terasa lebih lezat, bukan? Suaranya terdengar sangat tenang. Karena terlalu malu, kata-kata maaf pun tak bisa keluar dengan lancar. Melihat saya, dia tersenyum sekali lagi dan bangkit dari kursinya. "Selamat menikmati makanannya," katanya sambil meninggalkan restoran. Saat tersadar, saya buru-buru bangkit untuk mengejarnya, tetapi sosoknya sudah tidak terlihat. Akhirnya, saya ditinggal sendirian di depan dua loyang pizza. Pizza miliknya yang tersisa satu potong, dan pizza baru saya yang masih utuh. Karena malu, saya tidak bisa berlama-lama di sana. Saya meminta pizza saya untuk dibungkus. Bahkan dalam perjalanan pulang, senyum tulus pria itu terus terbayang di benak saya. Meskipun sangat memalukan, kebaikan yang saya terima dari orang asing itu terasa begitu hangat. Malam itu, saya sulit tidur. Tiba-tiba muncul keinginan untuk bertemu dengannya lagi. Paling tidak, saya harus meminta maaf dengan benar dan membayar harga pizzanya. Tapi bagaimana caranya bertemu dengannya lagi? Itu masalah lain. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal untuk wawancara kerja lain. Kali ini pekerjaan resepsionis di sebuah perusahaan desain kecil. Untuk meredakan ketegangan sebelum wawancara, saya mampir ke kafe terdekat dan memesan segelas americano hangat. Sambil menunggu minuman, saya melihat ke arah jendela dan menemukan wajah yang tidak asing. Itu adalah pria yang saya temui di restoran pizza kemarin. Dia duduk di dekat jendela, menatap laptopnya. Pakaiannya sedikit lebih rapi dari kemarin, tapi tidak salah lagi, itu dia. Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Situasi memalukan kemarin kembali terlintas, tetapi pada saat yang sama, keinginan untuk meminta maaf dengan benar semakin kuat. Setelah ragu sejenak, saya memberanikan diri mendekati mejanya. Dia menyadari saya mendekat dan mengalihkan pandangannya dari layar. Saat melihat saya, matanya sedikit melebar, lalu segera tersenyum ramah. "Halo? Tentang pizza kemarin?" Melihat saya tergagap, dia sepertinya tidak bisa menahan tawa. "Oh, saya ingat. Anda si pencuri pizza, kan?" Candaannya membuat wajah saya memanas, tetapi tidak ada nada menuduh dalam ekspresinya. Akhirnya, saya memutuskan untuk menebus kesalahan kemarin dengan mentraktirnya secangkir kopi. Begitu duduk, saya segera meminta maaf. Dia berkata tidak apa-apa dan malah menganggapnya pengalaman yang lucu. Percakapan pun mengalir dan waktu berlalu begitu cepat.
Dia memperkenalkan dirinya sebagai Bima, seorang pengusaha fashion dari Indonesia yang datang ke Chicago untuk membuka pasar baru. Rencananya, dia akan melakukan pemotretan dengan model lokal, tetapi model itu tiba-tiba membatalkan karena masalah kesehatan. Jadinya saya punya banyak waktu luang. Padahal jadwal pemotretannya seminggu penuh, katanya. Entah kenapa, saya merasa ini mungkin sebuah kesempatan. Dengan hati-hati, saya menceritakan pengalaman saya sebagai influencer di masa lalu. Tentu saja, saya tidak menceritakan bagaimana masa glamor itu hancur. Bima ternyata menunjukkan ketertarikan. Benarkah? Kalau begitu, apakah Anda punya portofolio? Saya ragu sejenak. Melihat kembali foto-foto masa lalu terasa menyakitkan, tetapi ini adalah kesempatan yang sudah lama tidak datang. Saya tidak membawanya sekarang, tapi saya bisa mencari data pekerjaan saya sebelumnya. Mendengar jawaban saya, dia memberikan kartu namanya. Jika berkenan, tolong hubungi saya. Jadwal saya dimulai besok, dan kantor pusat di Jakarta juga ingin segera melihat hasilnya. Saat menerima kartu namanya, saya melirik jam dan menyadari waktu wawancara tinggal 10 menit lagi. Saya bergegas bangkit, pamit pada Bima, dan meninggalkan kafe. Wawancara hari itu pun berakhir dengan kegagalan. Pewawancara mempermasalahkan bagian aktivitas influencer dalam riwayat hidup saya. Kami mencari orang yang bisa bekerja dengan stabil. Saya bisa merasakan prasangka dalam kata-katanya, tapi saya sudah terbiasa dengan reaksi seperti itu. Sesampainya di rumah, saya menyalakan laptop tua saya dan mengakses akun cloud. Di sana, foto-foto saat saya aktif sebagai model masih tersimpan. Sambil menatap foto-foto itu, perasaan campur aduk menyelimuti saya. Betapa kosongnya masa-masa glamor itu, sekarang saya bisa merasakannya dengan jelas. Dengan memberanikan diri, saya mengirim pesan kepada Bima. Saya melampirkan beberapa lembar portofolio dan menyampaikan keinginan untuk bertemu dan berbicara jika memungkinkan. Balasan datang lebih cepat dari yang saya duga. Mari bertemu di lobi hotel jam 7 malam. Tiba lebih awal dari waktu yang ditentukan, saya duduk di sofa lobi dengan perasaan gelisah. Sudah lama sekali saya tidak akan melakukan pertemuan bisnis, rasanya aneh sekaligus sedikit nostalgia. Tepat jam 7, Bima masuk ke lobi. Dia melihat portofolio saya dengan serius, lalu langsung mengajukan tawaran. Bisakah Anda melakukan pemotretan selama seminggu? Bayarannya sesuai standar industri. Saya sedikit ragu. Berdiri di depan kamera lagi terasa menakutkan, tetapi di sisi lain, ada perasaan gembira yang sudah lama tidak saya rasakan. Saya tidak tahu apakah saya masih bisa melakukannya dengan baik seperti dulu. Menanggapi kekhawatiran jujur saya, Bima tersenyum lembut. Justru penampilan yang alami itu yang bagus, merek kami mengejar keindahan sejati yang tidak dibuat-buat. Kata-katanya entah kenapa membuat saya merasa tenang. Keesokan paginya, saya tiba di studio yang dijanjikan. Ruangannya kecil namun elegan, dan stafnya hanya terdiri dari 3 orang, Bima, seorang fotografer, dan seorang penata rias. Suasananya sangat berbeda dari lokasi pemotretan glamor di masa lalu. Jangan tegang, lakukan saja dengan santai, kata Bima, yang sedikit meredakan ketegangan saya. Saat pengambilan gambar pertama dimulai, awalnya terasa canggung, tetapi perlahan-lahan saya mulai menemukan kembali ritme saya. Saya terkejut menyadari betapa saya merindukan berdiri di depan kamera. Saat istirahat makan siang, Bima memesan sandwich untuk semua orang. Sambil makan bersama, percakapan mengalir secara alami. Dia jauh lebih ramah dan jujur dari yang saya bayangkan. Dalam percakapan itu, saya secara alami mengetahui tentang Indonesia, perusahaannya, bahkan makanan favoritnya. Pemotretan sore hari berjalan lebih lancar. Bima terkadang ikut memegang kamera untuk memeriksa sudut pandang dan berpartisipasi aktif. Semangatnya menular, dan tanpa sadar saya mencurahkan lebih banyak energi. Setelah pemotretan hari pertama selesai, Bima memeriksa hasilnya dengan ekspresi puas. Luar biasa. Jauh lebih baik dari yang saya bayangkan. Pujiannya membuat saya merasakan pencapaian setelah sekian lama. Pemotretan selama seminggu berikutnya ternyata jauh lebih menyenangkan dari yang saya duga. Setiap hari dengan konsep dan pakaian yang berbeda, kami menciptakan berbagai suasana. Bima selalu menanyakan pendapat saya, dan terkadang menerima usulan saya dengan antusias. Saya merasa dia memperlakukan saya sebagai mitra kerja, bukan sekadar wajah. Yang paling berkesan adalah dia tidak pernah hanya menilai penampilan saya. Sebaliknya, dia lebih fokus menangkap ekspresi dan emosi saya. Tatapan matamu sangat menawan. Ada cerita di dalamnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, saya merasa seperti bertemu dengan seseorang yang melihat diri saya yang sebenarnya setelah sekian lama. Di hari terakhir pemotretan, Bima memberikan hadiah kecil untuk semua staf. Untuk saya, dia memberikan sebuah buku harian kulit buatan tangan yang dia bawa dari Indonesia. Untuk mencatat awal yang baru, katanya. Kata-kata hangatnya membuat saya merasa terharu. Setelah semua pekerjaan selesai, Bima mengajak saya makan malam. Di sebuah restoran Indonesia yang sederhana,
Kami berbicara sambil merefleksikan pekerjaan selama seminggu. Dia bilang kantor pusat di Jakarta juga sangat puas dengan foto-fotonya. Sebenarnya, Bima ragu sejenak sebelum melanjutkan. Saya ingin menawarkan pekerjaan tambahan. Apakah Anda bersedia bekerja bersama selama 2 minggu lagi? Tanpa ragu, saya mengangguk. Seminggu ini adalah waktu di mana saya benar-benar menikmati pekerjaan saya. Pekerjaan kami pun berlanjut. Dan seiring dengan itu, jarak di antara kami juga semakin dekat. Bima bukan hanya seorang pebisnis. Dia serius dengan pekerjaannya dan menghormati orang-orang yang bekerja dengannya. Lebih dari segalanya, dia lebih peduli tentang siapa saya daripada bagaimana penampilan saya. Karena masa lalu sebagai influencer yang glamor dan pengalaman pahit setelahnya, pertemuan dengan Bima terasa lebih istimewa. Dia tidak tahu masa lalu saya, tapi mungkin itu bukan hal yang buruk. Awal yang baru, mungkin itulah yang kami butuhkan. Menjelang akhir kontrak pemotretan tambahan, hubungan saya dan Bima sudah lebih dari sekadar rekan kerja. Di luar pekerjaan, kami sering menghabiskan waktu bersama menjelajahi Chicago. Di restoran Indonesia, untuk pertama kalinya saya mencoba sate dan nasi goreng. Kami juga berjalan di sepanjang tepi Danau Michigan, yang katanya mengingatkannya pada laut di Jakarta. Bersama Bima, saya merasa luka masa lalu perlahan sembuh. Di hari terakhir pemotretan, setelah semua jadwal selesai, Bima mengajak saya ke kafe terdekat. Di sana, dia mengajukan tawaran yang tidak terduga. Maukah kamu bekerja bersama di Indonesia? Sebagai model eksklusif untuk perusahaan kami. Saya terdiam sejenak. Indonesia. Negara yang belum pernah saya kunjungi, dengan bahasa dan budaya yang sama sekali berbeda. Namun, di sisi lain, ada keinginan untuk meninggalkan tempat ini. Segala sesuatu di Chicago hanya mengingatkan saya pada luka dan kegagalan. Aku memberimu waktu. Pikirkanlah pelan-pelan. Bima tidak mendesak, menyadari bahwa saya merasa terbebani. Sebaliknya, dia menjelaskan kondisi detail dan kehidupan di Indonesia. Dari visa tinggal, tempat tinggal, hingga deskripsi pekerjaan saya, semuanya telah disiapkan secara sistematis. Sesampainya di rumah, saya berpikir semalaman. Pergi ke negara asing dan meninggalkan segalanya terasa seperti tantangan yang nekat. Keesokan harinya, saya membicarakan tawaran ini dengan beberapa teman yang baru saja kembali berhubungan. Seperti yang diduga, semua menentang. Kamu gila, pergi ke luar negeri mengikuti orang yang baru kamu kenal. Bisa jadi itu penipuan. Hati-hati. Saya mengerti kekhawatiran mereka. Terutama Lisa, teman yang selalu ada di sisi saya bahkan ketika saya membuat pilihan yang salah dan hidup di titik terendah, menentang keras. Apa kamu tidak takut dimanfaatkan lagi karena penampilanmu? Kata-katanya membuat hati saya goyah, tetapi di sisi lain, saya merasa Bima sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Dia selalu menanyakan pendapat saya dan memberikan saya hak untuk memutuskan. Dan yang terpenting, tatapan matanya tulus. Setelah seminggu berpikir, saya memutuskan untuk bertemu Bima dan memberikan jawaban. Dalam perjalanan ke tempat yang dijanjikan, saya memandangi kota Chicago. Kota yang telah saya tinggali lebih dari 10 tahun ini telah memberi saya banyak kenangan. Dari masa glamor sebagai influencer hingga pengalaman jatuh ke titik terendah, semua hidup saya ada di sini. Namun pada saat yang sama, keinginan untuk meninggalkan tempat ini juga kuat. Awal yang baru, itulah yang saya butuhkan. Saat tiba di kafe dan berhadapan dengan Bima, hati saya sudah mantap. Saya akan pergi. Saya ingin memulai hidup baru di Indonesia. Mendengar keputusan saya, Bima tersenyum cerah. Dia menjelaskan jadwal rinci dan berjanji akan membantu semua persiapan. Dari pengajuan visa hingga pemesanan tiket pesawat, semua proses berjalan lebih cepat dari yang saya duga. Kurang dari sebulan setelah memutuskan untuk ke Indonesia, saya sudah selesai berkemas. Malam sebelum keberangkatan, sambil membereskan apartemen kecil saya, perasaan aneh menyelimuti saya. Perasaan campur aduk antara takut, antusias, dan sedikit cemas. Pada hari keberangkatan, Lisa datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Kalau ada apa-apa, kamu selalu bisa pulang, kata Lisa. Kata-katanya membuat hidung saya terasa panas. Ternyata aku masih punya satu teman baik. Dengan ucapan terima kasih kepada Lisa, saya naik ke pesawat. Di dalam pesawat, saya menatap keluar jendela, melihat Chicago perlahan menjadi kecil. Selama penerbangan 20 jam yang panjang, saya merenungkan hari-hari yang telah berlalu dan membayangkan kehidupan di masa depan. Apa yang menanti saya di Indonesia? Apakah pilihan saya benar? Pertanyaan terus muncul, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada jalan untuk kembali. Ketika saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Bima sudah menunggu. Meskipun lelah karena penerbangan panjang, melihat wajahnya membuat saya merasa lega. Sejak hari pertama, dia merawat saya dengan sangat baik. Dia mengantar saya ke tempat tinggal yang sudah disiapkan dan mengajari beberapa ungkapan dasar bahasa Indonesia. Minggu pertama adalah waktu untuk beradaptasi. Dari mengatasi jet lag, makanan, transportasi hingga gaya hidup dasar, semuanya baru dan asing. Kendala bahasa adalah kesulitan terbesar. Bima berusaha menerjemahkan sebisa mungkin,
tetapi saat dia tidak ada, saya harus mengandalkan aplikasi di ponsel. Pada hari pertama masuk kantor, semua karyawan menyambut saya dengan hangat. Perusahaannya kecil, tetapi suasananya terasa seperti keluarga. Terutama Siti dari tim desain dan Budi dari tim pemasaran yang pandai berbahasa Inggris sering membantu saya. Mereka lebih dari sekadar rekan kerja, mereka menjadi pemandu saya dalam kehidupan di Indonesia. Pekerjaan ternyata jauh lebih beragam dari yang saya duga. Bukan hanya pemotretan, saya juga dipercaya untuk melakukan siaran langsung online dan pembuatan konten media sosial. Awalnya terasa berat karena bahasa, tetapi Bima selalu ada di samping saya untuk membantu. Dan tanpa diduga, bahasa Indonesia saya yang terbata-bata mulai disukai oleh penonton. Kehidupan di Jakarta sangat berbeda dari Chicago. Jalanan yang aman untuk berjalan hingga larut malam, minimarket yang bisa ditemukan di mana saja, dan sistem transportasi umum yang maju, semuanya nyaman. Awalnya saya bingung dengan peta rute kereta yang rumit, tetapi segera terbiasa. Perbedaan terbesar adalah sikap orang-orang. Di Chicago, saya selalu merasa dinilai karena penampilan saya, tetapi di Jakarta berbeda. Tentu saja ada pandangan karena saya orang asing, tetapi itu lebih karena rasa ingin tahu, bukan penilaian. Orang-orang lebih tertarik pada siapa saya sebagai pribadi dan apa pendapat saya tentang Indonesia. Sekitar sebulan setelah datang ke Indonesia, pada suatu akhir pekan, Bima mengajak saya berkeliling Jakarta. Hari itu kami mulai dari Kota Tua, berjalan menyusuri lapangan Fathahillah, hingga ke tepi laut di Ancol. Sambil melihat tempat-tempat bersejarah, Bima menjelaskan dengan antusias, dan saya terpukau dengan ceritanya. Saat duduk di sebuah taman di tepi laut sambil menikmati kelapa muda dan memandangi pemandangan sore, Bima bertanya, "Bagaimana kehidupan di Indonesia? Kamu tidak menyesal?" Setelah berpikir sejenak, saya menjawab dari hati. "Sama sekali tidak, justru aku menyesal tidak datang lebih cepat." Mendengar jawaban saya, Bima tersenyum bahagia. Sejak hari itu, hubungan kami semakin dalam. Kami sering bertemu di luar jam kerja dan menjelajahi berbagai sudut Jakarta bersama. Saya mulai belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, dan Bima dengan sabar mengajari saya. Ketika saya mencoba berbicara dengan ungkapan yang saya pelajari dari sinetron, dia selalu memberikan semangat. Pekerjaan di kantor juga semakin lancar. Siaran langsung yang awalnya sangat membuat saya gugup, kini bisa saya lakukan dengan santai. Para penonton sepertinya menyukai kejujuran dan bahasa Indonesia saya yang terbata-bata namun penuh usaha. Basis penggemar pun mulai terbentuk. 3 bulan di Indonesia, saya sadar. Di Chicago, saya selalu hidup dengan topeng, tetapi di sini saya tidak perlu melakukannya. Orang-orang tidak menuntut saya untuk sempurna, malah menerima kekurangan dan kesalahan saya. Di sini, saya merasa diakui sebagai Ashley, sebagai seorang manusia. Terutama Bima, dia menjadi orang yang membuat saya merasa paling nyaman. Saat bersamanya, saya merasa aman untuk menunjukkan diri saya yang apa adanya. Dia tidak bertanya tentang masa lalu saya, hanya melihat diri saya yang sekarang. Dan saya pun perlahan-lahan terbebas dari luka masa lalu dan mulai menemukan diri saya yang baru. Suatu hari saat siaran langsung, terjadi masalah teknis yang membuat saya panik. Saat itu, Bima dengan tenang mengatasi situasi di samping saya. Setelah siaran selesai, ketika saya berterima kasih padanya, dia secara alami menggenggam tangan saya. Saat itu, saya menyadari perasaan yang mengalir di antara kami lebih dari sekadar persahabatan. Namun, saya masih belum yakin. Luka masa lalu belum sepenuhnya sembuh, dan saya takut memulai hubungan baru. Jadi, saya menjaga jarak dengan hati-hati. Bima, seolah mengerti perasaan saya, tidak mendesak dan menunggu dengan sabar. Pada hari ke-100 saya di Indonesia, perusahaan mengadakan pesta kecil. Rekan-rekan kerja menyiapkan kue peringatan 100 hari dan hadiah kecil untuk saya. Saat itu, sesuatu yang hangat mengalir dari lubuk hati saya. Di sini, saya tidak lagi sendirian. Saya memiliki orang-orang yang tulus peduli dan menyayangi saya. Setelah pesta selesai, Bima mengajak saya ke teras kantor. Di tempat itu, dengan pemandangan malam Jakarta terbentang, dia bertanya dengan lembut, "Apakah sekarang Indonesia sudah terasa seperti rumah?" Saya mengangguk sambil tersenyum. "Ya, rasanya ini adalah rumahku yang sebenarnya." Malam itu, dengan kehangatan tangan Bima dan di bawah langit Jakarta, saya yakin. Memilih kehidupan baru di negeri asing ini bukanlah sebuah kesalahan. Di sini, akhirnya saya bisa melepaskan topeng saya dan hidup sebagai Ashley yang sebenarnya. Dan memiliki Bima di sisi saya dalam perjalanan ini adalah kebahagiaan terbesar. Kehidupan di Indonesia sudah melewati 6 bulan, dan saya telah sepenuhnya beradaptasi. Pemandangan kota yang awalnya terasa asing, kini terasa akrab. Bahasa Indonesia saya juga perlahan membaik, dan saya sudah bisa melakukan percakapan sederhana sendirian. Yang terpenting, saya menikmati pekerjaan saya. Siaran langsung yang dimulai atas usulan Bima meraih kesuksesan di luar dugaan. Awalnya hanya format untuk memperkenalkan produk baru,
tetapi secara bertahap saya memperluas konten dengan menambahkan cerita menarik tentang kehidupan saya di Indonesia dan perbedaan budaya. Penonton sepertinya menyukai reaksi jujur saya dan bahasa Indonesia saya yang terbata-bata namun penuh semangat. Terutama siaran yang saya bawakan bersama Bima menjadi sangat populer. Chemistry kami terpancar secara alami di layar, dan penonton sering mengirim komentar seperti, "Kalian berdua serasi sekali." Awalnya, melihat komentar seperti itu membuat wajah saya memanas, tetapi seiring waktu, kata-kata itu memberi saya keberanian. Selain siaran langsung, pekerjaan saya meluas ke pembuatan konten YouTube dan aktivitas media sosial. Ini bukan hanya pekerjaan memamerkan wajah, tetapi pekerjaan yang menampung pemikiran dan kepribadian saya. Bima juga menghargai pendapat saya dan secara aktif menerima ide-ide bagus. Melalui proses ini, saya menemukan identitas baru sebagai seorang model sekaligus kreator. Suatu hari, saya mendengar bahwa perusahaan sedang mempersiapkan perayaan ulang tahun ke-10. Bima merencanakan sebuah acara khusus dengan konsep kisah dua kota, Chicago, Jakarta. Dan dia berkata ingin menempatkan saya di pusat proyek tersebut. Idenya adalah menghubungkan cerita kami, dari pertemuan pertama di Chicago hingga saat ini di Jakarta, dengan perjalanan merek tersebut. Awalnya, saya ragu untuk mempublikasikan kisah pribadi saya. Namun, Bima dengan tulus percaya bahwa cerita saya bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Keberanianmu dan tantanganmu untuk memulai awal yang baru sejalan dengan nilai yang dikejar merek kami, katanya. Kata-katanya membuat saya perlahan-lahan membuka hati. Selama persiapan proyek, waktu yang saya habiskan bersama Bima semakin banyak. Dari rapat perencanaan hingga produksi konten, kami menghabiskan sebagian besar hari bersama. Secara alami, percakapan di luar pekerjaan juga meningkat. Dan kami saling mengenal lebih dalam. Bima bercerita bahwa dia sudah tertarik pada pakaian sejak kecil, dan mendirikan merek kecil bersama teman-temannya saat kuliah hingga bisa seperti sekarang. Saya semakin tertarik pada cerita yang penuh semangat dan ketulusan itu. 2 minggu sebelum acara perayaan, kami pergi ke lokasi khusus untuk syuting. Itu adalah sebuah restoran pizza di Jakarta yang suasananya mirip dengan Chicago. Di sana, kami akan merekam adegan yang merekonstruksi momen pertemuan pertama kami. Begitu masuk ke dalam set, saya teringat restoran pizza di Chicago. Meskipun interiornya sedikit berbeda, suasananya sangat mirip. Syuting berjalan menyenangkan, tetapi ekspresi Bima hari itu berbeda dari biasanya, terlihat tegang. Saya hanya berpikir dia mungkin merasakan tekanan karena ini proyek penting. Setelah semua syuting selesai dan para staf pulang, Bima meminta saya untuk tetap di lokasi. Saya menunggu, mengira ada hal lain yang perlu didiskusikan. Kemudian, pizza yang disiapkan khusus oleh pemilik restoran diletakkan di meja. Bima duduk dengan tenang di seberang saya dan tersenyum. "Ingat? Saat pertama kali kita bertemu, hari di mana kamu diam-diam memakan pizzaku." Kenangan hari itu kembali dengan jelas. Rasa malu saat itu dan senyum tulus Bima. Dan fakta bahwa pertemuan tak terduga itu telah menciptakan kita yang sekarang. Saya, yang berada di titik terendah hidup saya, dan senyum seorang pria di seberang meja di restoran pizza, kini duduk lagi di depan saya, membuat saya bersinar. Hati saya terasa penuh. Saya tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan saya. Saya yang memulai pembicaraan. "Maukah kamu menjadi separuh pizzaku?" Itu adalah sebuah pengakuan yang saya sampaikan sambil mengenang pizza yang menjadi simbol awal kami. Mata Bima melebar, dan senyum lebar merekah di wajahnya. "Tentu saja. Selamanya." Malam itu, kami resmi menjadi sepasang kekasih. Sejak awal kami sudah saling memiliki perasaan, tetapi sekarang adalah waktu yang tepat untuk memastikannya. Terlalu banyak hal yang terjadi untuk disebut kebetulan. Dari pertemuan pertama di restoran pizza, pertemuan kembali di kafe, hingga awal yang baru di Indonesia, semuanya seolah menuntun kami ke momen ini, acara ulang tahun ke-10 sukses besar. Proyek kisah dua kota mendapat simpati banyak orang dan secara efektif menyampaikan ketulusan merek. Terutama di bagian yang berisi kisah nyata kami berdua. Reaksi penonton sangat antusias. Setelah acara selesai, media sosial dibanjiri pesan ucapan selamat. Kini, di luar lingkup perusahaan, banyak penggemar yang mendukung hubungan kami. Setelah hubungan kami dipublikasikan, keseharian kami menjadi lebih istimewa. Sambil bekerja bersama, kami juga menghargai waktu sebagai sepasang kekasih. Bima memperkenalkan tempat-tempat tersembunyi di Jakarta setiap akhir pekan, dan saya mengajarkan tentang budaya Amerika, saling berbagi dunia masing-masing. Terkadang kami berselisih pendapat, tetapi itu pun menjadi kesempatan untuk saling memahami lebih dalam. Pada hari peringatan 1 tahun kami berpacaran, Bima memberikan usulan khusus, yaitu kunjungan ke Chicago. Kembali ke tempat pertama kali bertemu dan kali ini menciptakan kenangan indah bersama. Berjalan di jalanan Chicago setelah sekian lama, perasaan aneh menyelimuti saya. Dulu ini adalah tempat penuh luka dan kegagalan, tetapi sekarang terasa sebagai titik awal yang berharga bersama Bima. Tentu saja, kami mengunjungi restoran pizza itu. Di tempat yang masih ramai seperti dulu,
kami duduk di meja yang sama tempat kami pertama kali bertemu. Kali ini, kami tidak memesan pizza masing-masing, melainkan berbagi satu pizza besar. Sebuah tindakan simbolis. Setelah selesai makan dan hendak keluar dari restoran, Bima tiba-tiba berhenti. Dan di tempat itu, dia berlutut. Saya terkejut dengan tindakan tak terduganya. Tetapi begitu melihat tatapan matanya, saya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengeluarkan sebuah cincin dan secara resmi melamar. Ashley, aku ingin bertanya sekali lagi secara resmi. Maukah kamu menikah denganku? Orang-orang di sekitar memperhatikan kami, tetapi pada saat itu, mata saya hanya tertuju pada Bima. Di tempat di mana semuanya dimulai, saya mengalami momen paling bahagia. Tanpa ragu, saya menjawab, ya. Suara tepuk tangan membahana di sekitar kami. Setelah kembali ke Jakarta, kami mulai serius mempersiapkan pernikahan. Bagaimana menyelaraskan budaya Indonesia dan Amerika, di mana akan tinggal, banyak keputusan yang harus dibuat, tetapi proses itu pun terasa menyenangkan. Keluarga Bima menyambut saya dengan hangat, dan saya juga mengundang beberapa teman dekat saya ke Indonesia. Menentukan lokasi pernikahan adalah yang paling sulit. Chicago dan Jakarta, kedua kota itu sama-sama berarti bagi kami. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk mengadakan upacara kecil di kedua tempat. Pertama, kami akan mengadakan upacara adat di Indonesia, kemudian mengadakan pesta untuk teman-teman dan keluarga di Chicago. Saya menantikan kisah lain yang akan terungkap di panggung baru kami, Indonesia. Bersama suami saya, yang dengan satu kebaikan telah mengubah hidup saya yang berada di titik terendah menjadi begitu indah, kami akan terus hidup saling peduli satu sama lain. Terima kasih. Bagaimana cerita saya? Bulan depan, saya akan menjadi pengantin di bulan Mei. Sambil menulis cerita ini dan merenungkan hidup saya menyadari begitu banyak hal yang telah terjadi. Satu kebaikan dari seseorang telah membuat hidup saya saat ini menjadi begitu indah. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah mengalami perubahan besar karena kebaikan seseorang? Atau sebaliknya, pernahkah kalian melakukan kebaikan seperti itu? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar.